Perempuan yang baik itu akan jadi penolong buat suaminya di saat susah. Istri yang baik, wanita yang baik adalah wanita yang bijaksana, suci dan rajin. Titus 2 ayat ke-5. Baca sama-sama yuk. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, istri yang bijak itu seperti apa? Bijak ngelola keuangan. Amsal 31 ayat 10 dibilang gini, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 11 penting. Hati suaminya percaya kepadanya. Perempuan yang bijak itu hati suaminya percaya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wanita yang bijak adalah wanita yang bijak mengelola keuangan. Ketika suami butuh, tahu-tahu ada. Saya dalam sejarah menikah sama suami saya, tidak pernah ngerongrong minta uang karena kurang. Sesekalinya saya nangis loh bukan ngerongrong. Ada ketika mau bayar uang pangkal sekolah anak saya dan saya gak punya uang. Itu pun cuma nangis dan tidak ngemis. Gak ngambil uang yayasan juga. Kita nyekolahin ratusan anak-anak Indonesia. Tapi untuk diri sendiri kami berjuang dari pelayanan, kami tidak ambil uang yayasan. Makanya waktu mau ngebayar uang pangkal sekolah, zaman itu butuh uang 21 juta buat bayar anak 3 masuk sekolah. Saya nggak punya uang. Saya cuma nangis. Tapi saya tidak pernah ngerongrong suami saya sepeser pun. Sejak hari itu, saya tidak pernah lihat kami kekurangan. Tuhan sangat setia. Saya datang ke sekolah, saya memohon, bisakah kasih saya waktu? Cicilan 12 kali. Saya janji saya pasti bayar, izinkan anak saya sekolah. Saya tidak ngomong ke suami saya, tapi saya atur uang baik-baik. Uang sayur supaya bisa cukup untuk cicil uang sekolah anak saya. Sampai hari ini anak saya 2 udah lulus kuliah, puji Tuhan. Amen. Tidak nyuri uang yayasan, tidak ngemis sama orang, dan tidak nyusahin suami saya. Saya lihat berkat Tuhan selalu ada ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, wanita yang baik tadi dibilang rajin mengatur rumah tangganya. Jadi wanita itu tidak boleh malas. Jadi perempuan harus rajin. Perempuan yang rajin itu penolong buat suaminya. Katakan amin. Perempuan yang malas merongrong suaminya. Gak ada alasan gak bisa kerja. Istri harus bisa bantu suami ketika susah. Anda gak perlu tinggalin anak-anak. Kalau Anda berdoa dan minta hikmat sama Tuhan. Dan lihat kemampuanmu bisa apa. Tuhan itu bisa pakai banyak cara memberkati kita. Amin. Anda bisa tinggal lempar-lempar barang orang online. Jualan di IG, di Facebook. Kamu gak perlu modal. Kamu kontak temanmu. Aku boleh jual barangmu dapat komisi aja. Bisa. Kakak ipar saya lakukan itu. Cuma makan komisi. Bisa. Uang suami gak cukup. Istri bisa bikin kue. Jualan. Salah satu leader ICI di masa pandemi, suaminya tidak menghasilkan sama sekali. Istrinya jadi penyelamat jualan kue untuk menghidupi suami dan anak 2. Bayangin, perempuan-perempuan hebat. Asalkan kita rajin mengatur rumah tangga. Jangan malas. Bu Heni tidak ngurus rumah, Bu Heni pelayanan terus. Siapa bilang? Saya ngurus rumah tangga saya. Sampai gereja, sampai yayasan semua tak urus. Amsal 31 ayat 13 bilang ini. Ia mencari bulu domba dan rami. Dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya.
Yang mengawasi, ayat 27, yang mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang rajin bekerja. Jangan pernah punya mental, cari laki-laki kaya aja, biar gak usah kerja. Saya kasih tahu, hidup orang gak ada yang tahu. Perempuan yang baik, itu akan jadi penolong buat suaminya di saat susah. Kalau Anda mau jadi perempuan yang dapat jodoh yang baik, jangan hanya ngejar hartanya. Jadilah perempuan yang berkarya. Karena Tuhan menitipkan benih dalam hidup Anda. Ada yang protes sama saya, Bu Heni, suami saya kaya, saya gak usah kerja. Buat apa saya kerja? Saya kasih tahu, dunia ini terus berputar. Tiba-tiba seorang konglomerat meninggal dunia. Ternyata hutangnya banyak dan semua hartanya diambil semua. Dan meninggalkan hutang yang sangat banyak. Konglomerat loh ini. Istrinya tidak pernah kerja. Nangis-nangis telepon saya. Saya doakan dan saya bilang gini. Berusahalah dari seberapa yang Anda punya. Pakai hati dan pikiranmu. Minta hikmat sama Tuhan. Kerja. Jangan ada perempuan yang ngandalin suami. Karena suamimu juga manusia. 3 perkara yang kita khawatirkan. Kalau bangkrut, kalau sakit, kalau mati. Jangan sampai ndak punya minyak. Bicara soal cadangan di rumah. Mumpung suamimu kaya, jangan foya-foya. Investasikan uang yang suamimu kasih. Daripada kamu beli tas mahal terus, sepatu mahal terus. Beli properti, disewain. Bangun kos-kosan. Beli batang emas mulia. Masih ada harganya. Jangan ngafe mulu, makan enak terus. Beli tas branded. Buat apa? Semuanya gak berguna. Di hari kamu butuh uang, kamu akan merasakan semua yang kamu belanjakan itu sia-sia. Yuk jadi wanita yang baik. Jangan dipimpin oleh brand. Jadilah wanita yang berhikmat. Amen. Rajin mengatur rumah tangga.